Oke guys, bertemu lagi ya di channel kita Emmanuel Atas KB. Kalau kemarin kita buat video mengenai tentang bibit sawit, persiapan bibit sawit sebelum itu ya, sebelum itu dan sesudah itulah pokoknya ya. Jadi kita siap bibit dulu sebelum ini ditebang. Udah ditebang kan dibiarin dulu sebulan lebih lah ya, baru dibakar. Dan bibit udah siapin sekitar 300 lebih batangnya. Kita nanam Sriwijaya 2. Ya ini bulan 9 kali ya orang bakar. Jadi masih lama. Jadi bibit udah kita pelihara, udah kita pupuk juga sebelum kita tanam, udah kita semai. Bibitnya itu sama kayak bibit yang kita tanam ini guys. Nih. Ini tahun lalu. Ini tahun lalunya lagi, dan sana tuh tahun lalunya ya, sekitar 3, 2, 1 tahun ini ke depannya. Ya jadi proses nebas lah ya. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini tuh rimba ya. Rimba, nggak ada pohon karet, nggak ada apa. Memang karena di bukit. Ya, bukit guys. Tuh. Kayunya juga kayu keras-keras nih. Kayu bahan lah ya. Bahkan di sini ada keladan, anak bingkirai, bahkan kayu tebelian juga ada ya. Yang di sana kemarin ada, kalau nggak salah kita kontenin anak kayu tebelian sebesar inilah. Besaran ini dikit anak kayu tebelian. Cuman kita tebang ya, karena memang kalau nanam kayu rimba tuh memang bisa. Cuman buat dia sebesar ini nggak tahu nih kayu apa. Ini kayaknya udah di orang tahun lalu ya, karena kita beli tanah orang ya, jadi kita nggak tahu sejarah tanah ini. Tapi sejauh ini aman-aman ya, nggak ada yang neko-neko di sini ya, aman lah. Kayu tebelian ceritanya, tapi kita tebang karena kalau untuk seukuran segede ini tuh itu susah, apa bukan susah sih ya, lama nunggunya teman-teman. Bahkan kita udah mati juga kayunya masih sekecil-kecil itu, karena memang kayu tebelian itu hidupnya ratusan tahun gitu. Jadi mau nggak mau ya kita tebang aja, nggak ada gunanya juga kan. Berbeda kita nanam sawit 3 tahun udah berbuah. Kalau kita nanam kayu-kayu begitu, itu mau ratusan tahun baru sebesar ini, dari ukuran sebesar itu. Cuman ini nggak tahu yang busuk ini kayu apa teman-teman. Itu juga ada, karena di sini kayunya banyak, kayu rimba, kayu keladan. Ini nggak tahu anak kayu apa nih, keras juga nih kalau kita lihat dari kulitnya. Cuman nebangnya juga pakai sinso lah. Tapi di sini sih sebenarnya udah nggak, gimana ya, udah nggak terlalu banyak anak kayu sih, maksudnya nggak terlalu banyak pohon besar teman-teman, karena yang tahun lalu tuh pohon besar nyampe gempa di situ, saking besarnya tuh ditimpa. Di sini udah nggak terlalu banyak kayu-kayu rimba ya, udah ya paling besar segini lah ya. Ini sih ya nggak terlalu besar-besar lah. Tuh kayu besar udah ditebas, udah ditebang. Itu nebangnya juga sinsong nggak sanggup dia, saking kerasnya itu. Sinso tuh kayak nggak mau ngigit ke batang kayunya, jadi dia agak susah ya. Jadi ini memang dikepong ya. Sana udah ada sawit tuh, bisa dilihat. Duh. Kita kurang air guys ya. Agak aus nih, karena air tuh di bawah sana susah. Ya jadi beginilah ya, nggak usah panjang-panjang guys, karena kita capek juga. Yang sebelah sini belum dipupuk nih, nanti kita bakal review yang di atasnya aja.
yang udah dipupuk mungkin selama sebulan lebih reaksi sawit setelah dipupuk dolomit. Udah setelah ini. Mungkin video ini duluan tayang, baru tentang apa tuh? Pemupukan ya. Selama reaksi sawit selama sebulan apa aja perkembangannya. Ya. Ini kita buat konten di sini dulu. Jadi ini lagi nebas anak-anak kayu seperti ini. Kalau di tempat kita itu namanya minu ya teman-teman. Nebang anak kayu dulu, anak kayu kayak gini. Baru nebang anak kayu, nebang yang pohon yang besar-besar. Seperti itu. Udah itu kita diamin sebulan, kemarau dikit, das, bakar. Jadilah tanam padi guys, gitu. Udah ketemu guys ya. Enggak berkaleng-kaleng ini guys.